Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi akbar. Allahu 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 akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah ay kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kul amantu billah thumma istaqim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman, hamba Allah Masjid Ziyadatul Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Idul Fitri 1445 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena pada hakikatnya kita semua nggak bisa berbuat apa-apa kecuali karena rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman, sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita.
Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita, lebih-lebih setelah kita diberi kemampuan oleh Allah menunaikan ibadah saum Ramadan dan semua rangkaian-rangkaian aktivitas ibadah yang lainnya. Selain kita menjalankan saum berpuasa, sholat tarawih, kita telah memperbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, bahkan mengatamkan Al-Quran, sholawat Nabi, mendoakan orang lain, bersemangat di dalam menjalankan semua aktivitas ibadah. Yang suami berusaha untuk menjadi suami yang salih, yang istri berusaha untuk menjadi istri yang salihah, yang orang tua menjadi orang tua yang baik, mendidik, membina, membimbing putra-putrinya untuk menjadi anak-anak yang baik, salih salihah. Dan yang anak-anak adalah menjadi anak-anak yang salih salihah, yang cerdas, mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham Al-Quran, berbakti pada orang tua, dan tentunya menjadi pembela Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu sekali lagi doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Lebih-lebih kaitannya setelah kita menunaikan ibadah saum Ramadan, keimanan dan ketakwaan kita mestinya semakin membaik dan meningkat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksaru ma yudkhilul jannah." Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dua faktor utama. Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Tentang takwa, inna akramakum indallahi adzqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Adapun kemuliaan akhlak, Rasul menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahlul ibadah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, barang siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tetapi tidak bisa merubah dirinya menjadi lebih baik, dia tidak bisa membakar penyakit-penyakit hati yang ada pada dirinya, marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, rakus, serakah, kikir, durhaka terhadap orang tua, berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan, dan semua sifat-sifat buruk tidak bisa dia bakar melalui Ramadan. Sungguh celakalah orang yang seperti ini. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang belum dikehendaki oleh Allah untuk baik, kecuali dia kemudian mau taubatan nasuha, mau bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, mau berhijrah sebenar-benarnya hijrah, mau beribadah sebenar-benarnya ibadah, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepadanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu saudaraku seiman, jamaah Masjid Ziyadatul Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, Ramadan telah kita selesaikan, tetapi ingat kaitannya dengan Syawal. Ingat, bulan Syawal bukanlah bulan kemenangan. Sekali lagi, bulan Syawal bukanlah bulan kemenangan. Kalahkan kata-kata ini hanya akan melemahkan kita, melalaikan kita, karena kita merasa sudah menang. Kemudian awal Syawal kita melakukan dosa lagi. Di antaranya kadang tidak kita perhatikan, berjabat tangan bukan dengan mahram kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Apalagi merasa kemarin telah banyak melakukan ibadah, sekarang kalau berdosa taklah mengapa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu bulan Syawal itu apa?
bulan Syawal adalah bulan peningkatan dan pembuktian kebenaran akan keimanan kita, ketaatan kita, ibadah kita, akhlak kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan di bulan Ramadan hendaknya kita bawa untuk 11 bulan ke depan, untuk menjadi benteng bagi diri kita, untuk menjadi tameng untuk menghadapi kebaikan-kebaikan. Inilah orang yang betul-betul sukses. Dia dikatakan alumni Ramadan yang sukses adalah setelah Ramadan ini, maka semakin baik keimanan tauhidnya, semakin baik meningkat ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, semakin mulia akhlaknya, semakin baktinya pada orang tua, semakin semangatnya dalam kebaikan ibadah dan amal salih, dan bersungguh-sungguh menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat menjalankan perintah-perintah Allah. Karena orang yang beriman, dia memiliki sifat yang luar biasa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yaqumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-51. Yang artinya, sesungguhnya jawaban orang yang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya menentukan, memerintahkan satu perintah ataupun larangan, jika perintah dia akan jalankan, jika larangan dia akan tinggalkan, dengan mengatakan sami'na wa ata'na, kami akan mendengarkan, kami akan taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga kita dapat menggapai kemuliaan dengan Ramadan, menjadi hamba-hamba yang seperti tujuan dari Ramadan. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah tujuan target utama kita menjalankan shaum Ramadan, menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Dan la'allahum yarsudun, yaitu agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku seiman, sebelum saya tutup khutbah saya ingin mengingatkan buat diri saya dan pribadi saya dan buat jamaah sekalian, ingat firman Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, target kita menjalankan puasa, menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan istiqamah selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ingat kunci kebaikan Ramadan mengajarkan kita agar kita mendapatkan, mengetahui dan memiliki kunci kebaikan. Apa itu? Yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, tidak semangat juga mati. Tapi tentunya semangat kita adalah dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Karena kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, solih solihah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Allah. Kesalahan dan dosa dari lidah kami, dari mata kami, pendengaran penglihatan kami, dari hati kami, dari pikiran kami, dan dari segala perbuatan yang salah dan dosa yang kami sengaja ataupun tidak. Ya Allah, tidak ada yang dapat mengampuni kesalahan dan dosa kecuali Engkau ya Allah. Kami akan menjadi hamba yang rugi tanpa ampunan rahmat darimu ya Allah. Karena itu kami mengharapkan ampunan rahmatmu ya Allah, rahmatmu, ridhamu, dan maghfirah darimu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah semua wanita-wanita yang sholat di tempat ini ya Allah, jadikan semua adalah wanita-wanita yang sholihah, ibu yang sholihah, orang tua yang sholihah, istri yang sholihah, hambamu yang sholihah. Berilah kebaikan dan keberkahan, jauhkan keburukan, musibah dan fitnah, dan jadikanlah pula laki-laki yang sholat di masjid ini, tempat ini ya Allah. Jadikanlah semua adalah yaitu laki-laki yang salih, orang tua yang salih, suami yang salih, hambamu yang salih. Berilah kebaikan dan keberkahan, jauhkanlah segala keburukan dan fitnah, dan jadikanlah kami orang tua yang dapat mampu mendidik, membimbing, membawa putra-putri kami menjadi putra-putri yang baik, salih salihah. Dan jadikanlah kami ya Allah anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, anak-anak yang memahami Al-Quran, anak-anak yang menjadi pembela Islam ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur, dan amanah ya Allah. Dan datangkanlah kepada kami ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi yang membimbing kami untuk menuju ketaatan dan menuju surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.